warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar eh, teman-teman sekalian, mahasiswa-mahasiswa yang sekarang keluar dari kampus dan menetap di rumah karena pandemi. Jangan lupa pastikan eh, protokol kesehatan. Jika keluar rumah pakai masker selalu. Kalau pulang jangan lupa cuci tangan dan selalu sering cuci tangan untuk mencegah COVID-19. Baik, saya berharap semuanya baik-baik saja. Dan ini agak terasa asing ngomong dengan laptop di depan. Biasanya ngomong di depan mahasiswa di kelas. Namun karena pandemi, ya kita harus beradaptasi dengan kondisi dan memanfaatkan resource yang ada untuk kuliah. Pada kesempatan ini, saya sebagai dosen pengampu mata kuliah matematika sekolah SMA, MA, akan menjelaskan rancangan kuliah ini seperti apa supaya memiliki gambaran capaian seperti apa, aktivitas kuliahnya seperti apa, dan penilaiannya seperti apa. Sebelum mata kuliah ini sudah ada mata kuliah matematika sekolah yang khusus membahas materi SMP. Jadi pada semester ini fokus pembahasan adalah materi matematika SMA atau MA. Nah, jangan kaget ini bahasa Inggris. Ya, agar terbiasa aja menggunakan bahasa Inggris. Jangan alergi ketika melihat bahasa Inggris, mendengar orang berbahasa Inggris, karena bahasa adalah salah satu kompetensi yang kalian harus kuasai, miliki, agar bisa studi lanjut, misalnya S2 ke luar negeri. Ya, jangan sampai terlambat untuk menyadari pentingnya bahasa untuk masa depan. Ya, mulai sekarang kalau bisa ya perbaiki kompetensi bahasa Inggris, TOEFL, belajar IELTS supaya nanti mendukung untuk S2. Jadi ada dua kompetensi yang diharapkan pada mata kuliah ini. Yang pertama, kalian nanti bisa membedakan perbedaan antara matematika sekolah dan matematika. Jadi ada matematika sekolah dan matematika. Matematika sekolah ini yang matematika yang diajarkan di sekolah. Kalau matematika ya merujuk pada konten matematika murni yang dihasilkan oleh matematikawan mungkin, atau yang teman-temannya yang di jurusan matematika murni pelajari, itu yang kita sebut dengan matematika. Nah, yang kedua ini yang paling penting. Sebagai seorang calon guru, kalian harus memiliki kompetensi konten atau yang biasa disebut dengan content knowledge. Ini wajib syaratnya. Jadi dalam pendidikan matematika, kuliah kalian sebagai calon guru memang dipersiapkan untuk menguasai content knowledge. Yang diharapkan dengan mata kuliah ini, kalian bisa memperdalam pengetahuan kalian terkait topik-topik yang diajarkan di matematika SMA atau MA. Nah, ini pengalaman belajar yang kalian akan lalui. Yang pertama, memahami topik matematika sekolah SMA atau MA yang nanti akan jadi tugas masing-masing. Tidak hanya memahami topik yang diberikan sebagai tugas, tetapi juga topik yang dibahas oleh teman yang lain. Yang kedua, kalian secara frekuen akan menyelesaikan soal-soal matematika SMA. Saya sudah posting soal pertama, task 1 di Google Classroom. Nanti kalian bisa cek di sana. Nah, ini yang paling penting dan berbeda dari kelas sebelumnya. Jika sebelumnya di kelas fisik, offline classroom, setiap mahasiswa mempresentasikan satu topik matematika sekolah SMA atau MA. Namun karena kondisi sekarang, maka
kita akan menggunakan cara yang berbeda. Nah, ini menarik nih bagi calon-calon YouTuber. Bagi kalian yang senang buat video sendiri, ya mungkin ini kesempatan membuat video versi berbeda, video presentasi matematika SMA. Jadi nanti kalian akan dibagi di pertemuan di minggu kedua, kalian akan dibagi satu topik masing-masing untuk satu orang. Nanti kalian akan pelajari topik tersebut, misalkan terkait jarak dari garis ke bidang misalkan. Kalian akan mempelajari materi tersebut dari berbagai sumber, kemudian kalian nanti rangkum menjadi lebih sederhana dan lebih mudah untuk kalian jelaskan, dan kalian rekam penjelasan kalian menggunakan video. Jadi nanti videonya bisa direkam, ya kalian punya, saya yakin kalian punya HP, smartphone, ya bisa menggunakan smartphone, dan nanti videonya akan di-upload di YouTube, jadi channel YouTube saya yang saya gunakan juga untuk kuliah ini, dan nanti diskusinya nanti di komen YouTube dan juga kalau perlu nanti di Google Classroom. Nah, ini jadi tantangan juga buat saya bagaimana membuat penilaian video presentasi dari konten matematika yang kalian sajikan. Nah, ini alur kuliah kita dari awal sampai akhir, dari pertemuan pertama sampai 16. Nanti di akhir kita akan melalui final test. Ya, kalian ya, bukan kita, kalau kita yang masuk saya juga. Enggak, kalian saja maksud saya. Saya hanya ngecek hasil tugas akhir atau ujian akhir kalian di final testnya. Nah, ini final testnya ini nanti menarik. Final testnya ya materi SMA, mirip-mirip seperti permasalahan yang ada di taksa yang saya berikan nanti. Jadi kalau tax 1 kemungkinan nanti ada tax 2, ya nanti kita lihat kondisi. Nah, untuk penilaian ya menyesuaikan dengan pengalaman belajar tadi. Ini nanti ada kehadiran 10%, kontribusi nanti bagaimana kalian respon video presentasi teman kalian, memberikan masukan, apa yang kurang, apa yang keliru dari konsep yang disampaikan. Nah, ini yang paling besar, yaitu content knowledge-nya. Saya akan nilai bagaimana penguasaan kalian terhadap materi matematika tertentu dari video presentasi yang kalian buat, beserta tanggapan kalian terhadap komen yang atau pertanyaan yang diberikan oleh teman. Ya bisa saja nih temannya bertanya yang sangat substansial terkait konsep jarak misalkan, ya nanti kalian harus merespon pertanyaan tersebut, akan menjadi bagian dari nilai kontribusi. Dan kalau bagi yang presentasi yang punya video, ya video presentasinya punyanya, bagi yang komen ya dan nilai kontribusinya. Nanti final testnya kita akan nilai dengan persentase 25%. Baik, ini beberapa referensi yang bisa kalian gunakan. Yang pertama, kedua, ini ada filenya secara online, nanti juga akan saya share di Google Classroom. Untuk yang ketiga, buku matematika K13 SMA, kalian bisa download online, sudah banyak tersedia. Dan buku itu menurut saya cukup representatif untuk memahami materi-materi yang akan menjadi tugas kalian. Baik, silakan komen video ini dalam bentuk pertanyaan atau klarifikasi atau seperti apa terkait dengan mata kuliah kita. Nanti akan saya baca, dan jika saya pandang itu perlu untuk dijawab, maksudnya signifikan untuk dijawab, pertanyaannya bagus, ya mungkin saya akan menjawabnya di reply comment. Baik, cukup untuk sesi pertama kuliah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semuanya tetap sehat. Jangan lupa protokol kesehatan, selalu pakai masker.